Baik, selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita berkumpul dalam pertemuan Jimit ini. Pertama-tama kita akan melakukan perkenalkan diri. Nama saya Ibu Vita Novrianti Pajikana sebagai narasumber. Bapak Ibu bisa memanggil saya Ibu Vita. Nah, sekarang giliran Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Silakan, Ibu, silakan. Baik Bu, terima kasih. Nama saya Maria Oktavianisun. Saya dari SDI Pelus Ara, Kecamatan Kosoramaka, Manggarai Timur. Oke, terima kasih Ibu. Ya, dalam sesi kita hari ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kita akan melakukan kegiatan sinkronus dan yang kedua, kita melakukan kegiatan asinkronus. Kegiatan sinkronus ini kita lakukan untuk memaparkan materi, kemudian kita bertanya jawab tentang apa yang kita pelajari pada materi yang sudah kita diskusikan bersama. Dan pada asinkronus kita akan belajar bersama-sama tentang materi yang kita dapatkan. Tapi asinkronus itu Bapak Ibu akan mengerjakannya secara individu. Bapak Ibu tidak akan mengerjakannya bersama saya karena itu adalah tugas individu Bapak Ibu. Nah, dalam asinkronus tersebut Bapak Ibu ada mengerjakan materi, membaca materi, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan kuis, di situ juga ada ya Bapak Ibu menjawab pertanyaan, menuliskan pendapat, ada ruang kolaborasi dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu semua, sebelum itu marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Dimulai. Oke, selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekarang saya akan ice breaking. Pertama-tama kita akan melakukan tepuk salut ya. Tepuk salut. 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 Ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa terapkan di pembelajaran nanti pada saat Bapak Ibu jenuh atau Bapak Ibu merasa anak-anak ini kurang aktif, nanti Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan ice breaking. Oke, dalam kegiatan kita hari ini juga Bapak Ibu saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu semua di sini ada alur sesi. Yang pertama kita sudah salam dan perkenalan, kita sudah doa, kita sudah ice breaking, dan sekarang penjabaran. Nah, kita sampai pada pemaparan materi. Nah, pemaparan materi tentang pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan sendiri itu diartikan sebagai tuntutan dalam hidup tumbuh kembang pribadinya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam dirinya sebagai individu maupun anggota masyarakat. Nah, dalam pendidikan yang memanusiakan itu memandang setiap anak memiliki keunikannya masing-masing dalam perkembangan belajar, sehingga pendidik atau guru perlu memperhatikan hal-hal tersebut agar anak mendapat ruang untuk mengembangkan potensinya. Pendidikan juga mengikuti perkembangan zaman, artinya pendidik harus terus belajar dan memanfaatkan teknologi agar menciptakan pendidikan yang merdeka bagi anak. Nah, Bapak Ibu semua, dari penjabaran singkat saya, apakah Bapak Ibu mau bertanya? Silakan. Baik Bu, terima kasih. Dan saya ingin tanyakan, bagaimana penerapan pendidikan yang memerdekakan di sekolah? Oke, terima kasih pertanyaannya yang Ibu sampaikan sangat baik. Jadi pendidikan yang memerdekakan itu dapat kita terapkan di sekolah dengan merancang pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Artinya kita tidak melihat siswa itu harus mengikuti apa semua jawabannya dari buku, harus menghafal atau lain sebagainya, tetapi kita memfasilitasi siswa untuk mengembangkan potensinya. Jadi kita merancang pembelajaran sesuai dengan perkembangan belajar anak atau sesuai dengan gaya belajar anak. Jadi misalnya ada anak
yang perkembangannya itu dia lebih cepat memahami kalau dia melihat atau kalau dia mendengar atau kalau dia melakukan sesuatu. Jadi kita harus memfasilitasi semuanya itu ke dalam suatu pembelajaran, mulai dari bagaimana kegiatan awal, kegiatan inti, sampai kegiatan akhirnya. Kita juga bisa menggunakan model pembelajaran. Nah, dalam semuanya itu kita rangkum dalam RPP atau nanti dalam kurikulum sekolah yang baru ini, kurikulum sekolah penggerak, itu disebut dengan modul pembelajaran. Nah, nanti kita merancang pembelajaran yang berorientasi kepada siswa dengan memenuhi segala karakteristik siswa. Jadi misalnya kita merancang pembelajaran yang dapat memenuhi semua gaya belajar anak. Contoh, kita memakai model pembelajaran picture and picture, artinya mereka melihat gambar, kemudian mereka mengerjakan soal dan lain sebagainya. Atau kita mengajak mereka melihat lingkungan sekitar kita untuk mengalami pengalaman langsung. Jadi anak-anak dengan gaya belajar kinestetik bisa dapat memahami materi yang kita berikan dengan baik. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, materi kita cukup sampai di sini. Kita sama-sama berdiskusi tadi sudah cukup bagus dan kita memuat kesimpulannya sebagai berikut ya. Bapak Ibu bisa lihat di layar nanti. Jadi kesimpulannya, pendidik harus berorientasi pada anak sesuai dengan kodrat atau keunikan yang ada dalam diri anak. Perancangan pembelajaran yang berhamba atau melayani segala kebutuhan pembelajaran anak akan berdampak pada perkembangan belajar anak yang optimal, yang mendukung mengembangkan potensinya yang berguna bagi dirinya sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Oke, mungkin sampai di sini saja penjabaran materi di sesi sinkronus. Semoga kita dapat mengerjakan latihan ataupun kuis pada sesi asinkronus dan kita berjumpa lagi pada besok hari. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa lagi.